Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita berjumpa lagi pada malam hari yang indah ini, yaitu lewat firman yang kita dengarkan pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, saya menyapa kepada ketiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu Roh Bapa Jawa yang berdiam di tubuh Pak Eman Plahayu, salam Elohim, salam hormat, dan Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Pak Aditya Nugraharto, Roh Alfa dan Omega, salam Elohim, salam hormat, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam di tubuh mempelainya Bapak Yahweh yang terpilih terelok, yaitu Bunda Pei Hamdani, salam Elohim, salam hormat. Di sini kita mendengarkan kebenaran firman, yaitu yang terambil dari Yesaya. Yesaya, Bapak Ibu. Yesaya 29 ayat 9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Demikian firman Tuhan. Di sini katakan ayat 1, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Artinya Bapak Ibu yang kita pelajari, di sini dia punya mata, bukan tidak punya mata, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Hanya mengandalkan logikanya sendiri. Hanya mengandalkan keadaan dunia ini. Jadi pikirannya, hatinya tertutup karena tidak terfokus dia kepada Tuhan, dan Tuhan membuat dia nyenyak. Iya, kalau kita memang tidak membuka hati kita melakukan firman, ditutupnya hati kita. Tapi kalau kita membuka, Tuhan juga membuka hati kita, mengajari kita, membimbing kita. Dan di sini dikatakan dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hanya perintah manusia dihafalkan. Dia beribadah, tapi di bibirnya saja, di hatinya tidak. Tuhan tidak melihat muka, Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Dia. Di kesampingnya Tuhan hanya karena melakukan perintah dunia ini. Boleh kita lihat dulu, ada di sini di Matius 15 juga dikatakan di sini ayat 4, Bapak Ibu, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.
Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah yang nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Maksudnya Bapak Ibu, kita menghormati orang tua kita waktu hidup. Jangan waktu mati. Apalah kita perbuat kepada orang tua kita selagi dia hidup. Karena firman Tuhan juga mengatakan di Keluaran 20 itu, hormatilah orang tuamu. Kita harus menghormati orang tua kita. Apa yang kita kasih, kita berikan, kita senangi hatinya waktu di bumi ini, waktu hidup. Jangan waktu mati dihormati. Bapak Ibu, banyak sekarang hanya oleh ada istiadatnya melanggar firman Tuhan. Ada contohnya Bapak Ibu, ada orang tua meninggal. Sesudah itu disuruhnya lah anak-anaknya, cucunya membawa satu bakul. Bakul ini diisi dengan padi. Di dalam padi ini ada dibikin pohon beringin. Itulah nanti dijunjung cucunya atau menantunya, dikelilingilah mayat ini. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Itu sudah berhala. Tidak ada diajarkan seperti itu. Yang mati dan yang hidup tidak ada lagi kaitannya. Sudah selesai. Jadi artinya di sini hanya mengesampingkan Tuhan dia. Tidak sungguh-sungguh. Dia menyanyi, beribadah, lagu rohani. Tapi hatinya ke adat dunia ini yang disanjungnya. Lebih berarti, lebih berharga dia melakukan adat-adat dunia ini, berhala-berhala ini daripada Tuhan. Jadi di sini Tuhan akan marah. Di Yesaya tadi sudah dikatakan, di Matius juga 15 bahkan naik 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jelas dikatakan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu banyak pesta pora luar biasa. Sampai lupa, kadang-kadang sampai malam pun tidak siap-siap pestanya. Tapi kalau duduk di kaki Tuhan nanti 1 jam saja, bisakah Ibu? Jangan begitu Bapak Ibu ya, kita tinggalkan itu. Saya pun dulu sebelum mengerti firman ini, pernah saya lakukan, saya ikuti. Ada istiadat nenek moyang dulu. Tapi sesudah saya mengerti, ditegur firman ini, langsung stop Bapak Ibu. Tidak saya ulangi lagi, saya tinggalkan itu. Jadi kita pun Bapak Ibu sekarang, kalau masih ada melakukan seperti itu, baiklah kita tinggalkan. Itu menyakiti hati Tuhan. Disampingkannya firman Tuhan supaya bisa dia melakukan ada istiadatnya. Dan macam lagi, yang pesta pun, yang meninggal pun luar biasa pesta poranya. Tapi bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya menjauh. Lagunya lagu rohani. Tapi sambil dia, wah, boleh kita tengok ya zaman sekarang yang masih belum meninggalkan itu. Masih ada sekarang sampai sekarang seperti itu, apalagi di kampung-kampung orang kita Tapanuli selalu seperti itu. Tapi kalau sudah kita ditegur seperti ini, Tuhan tidak mau, marilah kita tinggalkan itu. Bertobat kita cari Tuhan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita bikin lagi dunia-dunia ini. Mari kita tinggalkan dunia ini. Dunia ini semakin gelap, Bapak Ibu. Dan di sini juga ada dikatakan di sini di Markus juga di sini ada. Jadi ada di Yesaya, ada di Matius, ada di Markus. Di sini juga dikatakan ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci tawan, genti, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi Tuhan mengatakan di sini, percuma mereka beribadah kepadaku, walaupun ajaran. Sedangkan ajaran mereka
ajaran telah perintah-perintah manusia. Maksudnya percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya Bapak Ibu, rajin beribadah ke gereja, memuji tapi di bibirnya saja. Hatinya nanti apa yang kita lakukan pulang gereja, ke tempat siapa, itu selalu, karena saya sudah alami Bapak Ibu. Pernah saya seperti itu dulu sebelum mengerti firman. Tapi sesudah saya mengerti firman, stop langsung, tidak ulangi lagi. Saya tinggalkan itu. Tidak salah berpesta, tidak salah melihat orang-orang meninggal, tapi tidak ada diajarkan itu sampai pesta pora. Wah, banyak lagi Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini hari-hari semakin jahat. Murka Tuhan sudah turun ke dunia ini. Begitu juga malaikat-malaikat sudah bertugas sekarang melihat kota-kota yang mana mau diselamatkan, yang mana mau ditunggal-balikkan. Macam sekarang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita bertobat sungguh-sungguh. Kita carilah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran. Dan jangan kita menyampingkan Tuhan supaya bisa berlaku semua adat-adat yang macam pesta pora, tapi bibirnya juga melakukan lagu rohani. Begitu Bapak Ibu. Dan jangan kita selalu menghujat Roh Kudus yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, yang ketiga pribadi. Jangan kita mengejek-ejek Bapak Ibu. Bertobatlah Bapak Ibu, bertobatlah. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan minta ampun. Semua diberitakan para saksi-saksi surga itu benar terjadi sekarang. Bahkan yang suntikan vaksin itu pun berapa tahun yang lalu mempelai sudah memberitakan itu. Saya nampak lagi di HP itu, di TV itu diangkat ada lidah-lidah naga. Saya tengok itu dan mempelai mengatakan, jangan ya Bu, saya dengar itu sampai sekarang. Dan saya mengingat saya sudah berjalan vaksin-vaksin itu, suntikan jus-jus itu. Sempat dulu bimbang, tapi teringat saya, tubuhku, darah Yesus sudah menyatu dengan tubuhku. Mau ngapain lagi? Kurang apa lagi di tubuhku ini? Vitamin A sampai C sudah ada. Itulah langsung stop. Puji Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya sampai sekarang. Ya, mari kita tinggalkan. Jangan kita mau lagi menerima vaksin itu. Kita berjaga-jagalah. Sama dengan saya Bapak Ibu, serupanya kita. Saya pun berdoa supaya diteguhkan iman saya, supaya bisa saya berjaga-jaga. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Karena tidak ada pertolongan kita, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang menebus kita 2000 tahun yang lalu. Begitu juga Pak Anditya Nugraharto, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di tubuh Pak Anditya itu sekarang. Dulu Tuhan Yesus ditolak. Ya sekarang pun begitu juga ditolak. Berapa banyaklah yang percaya bahwasanya ketiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Kita sendirilah yang tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bertobat. Kita tinggalkan itu ritual, itu berhala itu. Kalau sudah meninggal, meninggallah. Tidak ada hubungannya dengan yang hidup lagi. Jangan kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Aku mengasihi saudara-saudaraku. Kita beritakan firman itu kepada saudara-saudara kita. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini yang saya beritakan kepada Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun mengajari kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.